yang ada di hati kita hanyalah marah-marah dan marah. Tetapi ketika terang Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, kita akan merasakan damai sejahtera daripada Roh Kudus, sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, dan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sangat bersyukur kasih anugerah Tuhan Yesus sangat berlimpah atas kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita, menyertai kehidupan kita. Dan kita percaya tidak ada sesuatu pun yang tidak Tuhan pelihara dalam kehidupan kita selama kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini saya mau sharing firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata dengan jelas kepada kita, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, bahwa siapa yang berkata dalam kehidupannya dia hidup di dalam Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan dan percaya firman Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi ia membenci saudaranya, tetapi ia menaruh dendam kepada saudaranya, tetapi ia menaruh amarah kepada saudaranya, tapi ia menaruh kesal kepada saudaranya, ya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ia berada di dalam kegelapan. Ia berada di dalam kegelapan. Artinya saudaraku, dia masih berada di dalam kuasa-kuasa pekerjaan setan. Ya, dia masih berada di dalam kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu apa? Kehidupan yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi dalam kehidupannya. Amin. Ya, tetapi ia membenci saudara, ia berada di dalam kegelapan. Kegelapan saudaraku, kegelapan ini adalah satu pekerjaan setan yang membuat hidup kita tetap mengalami yang namanya dendam, kebencian, amarah, sakit hati. Ya, perumpamannya, kalau kita pergi ke sebuah rumah, di dalam rumah itu gelap, tidak ada lampu sama sekali. Ketika kita masuk, kita tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Ada kaca, pasti akan kita pijak. Ada paku, pasti akan kita pijak. Ya, ada benda-benda yang berbahaya lain, pasti akan kita pijak. Karena kenapa? Gelap. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Sehingga resiko-resiko yang ada di dalamnya, ya kita tidak pikirkan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang terjadi. Kaki kita akan terluka. Mungkin badan kita akan terbentur dengan benda-benda yang lain yang mengakibatkan fatal, yang mengakibatkan kerugian, yang mengakibatkan penyakit dan sakit yang lainnya. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang sudah di dalam Tuhan tidak lagi demikian. Tetapi orang yang sudah di dalam Tuhan, dia ada di dalam terang Tuhan. Dia sudah ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, hidupnya akan luar biasa dipakai Tuhan. Ketika saudaranya menyakiti dia akan melihat, dia akan memandang ada Tuhan Yesus, ya, yang membalut hatinya. Dia akan melihat ada Tuhan Yesus yang menjamah hatinya, sehingga hatinya penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Loh, aku ini kan masih manusia biasa, ya, tidak semudah itu mengampuni. Betul, tapi itulah gunanya, itulah artinya kita ada di dalam terang, kita ada di dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, ketika aku tinggal di dalam Tuhan, bukan aku lagi yang tinggal, tapi Tuhan yang tinggal. Ya, ketika kita mengalami pertobatan dalam Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita mengerti namanya lahir baru, ya, artinya adalah hidup baru. Ya, ketika kita hidup baru, kita meninggalkan banyak hal. Kita akan meninggalkan pikiran najis, kita akan tinggalkan yang namanya manusia lama kita. Kalau dulu kita berkelahi, kita akan menjadi mengasihi. Kalau manusia lama kita dulu berbohong, sekarang kita menjadi orang yang jujur. Kalau manusia lama kita dulu kita pendendam, sekarang kita mengasihi. Kalau manusia lama kita dulu, ya, kita suka mengancam orang, tapi sekarang kita suka menasihati orang, ya. Itu manusia lama kita. Tapi setelah kita memiliki manusia baru dalam Tuhan, semua yang baik akan datang. Nah, gitu. Semua yang terang akan datang. Nah, gitu. Kalau sudah di dalam Tuhan, semua yang baik akan datang.
semua akan baik, yang baik, yang baik, yang baik. Karena kenapa? Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan adalah orang-orang yang selalu percaya akan kuasa dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, kita banyak memiliki pergumulan dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan dalam kehidupannya. Ya, pergumulan sakit penyakit kah, pergumulan pekerjaan kah, ya pergumulan keluarga kah, pergumulan mungkin ingin memiliki anak yang dikaruniakan Tuhan, ya mungkin ingin memiliki sebuah kendaraan agar bisa memiliki transportasi kemanapun berada, ya mungkin memiliki pergumulan untuk biaya-biaya anak-anak sekolah, di mana anak sekolah memerlukan biaya yang cukup besar, ya kita semua. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita, sehingga terang itu yang dari Tuhan Yesus itu, kita akan selalu percaya bahwa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita akan memelihara kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, ya baik menyapu jalan kah, membersihkan padat kah, ya nyetir mobil kah, kalau narik beca mesin kah, ojek kah, ya apapun jenis pekerjaan kita, selama kita percayakan itu semua di dalam Tuhan, selama kita percayakan itu pekerjaan Tuhan jadi dalam kehidupan kita, oh haleluya, Tuhan Yesus akan menolong kehidupan kita, Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita, dan Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi ingat bahwa ketika kita membenci saudara kita, itu sama dengan artinya kita tinggal di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan adalah di sana banyak ada namanya dendam, amarah, kesal, cemburu, iri hati, si aku, yang membawa kita kepada kebinasaan. Ketika kita dibawa kepada kebinasaan, kita akan merasakan bagaimana pekerjaan setan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya hidup memiliki sukacita. Yang ada di hati kita hanyalah marah. Tetapi ketika terang Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, kita akan merasakan damai sejahtera daripada Roh Kudus, sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, dan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan Yesus, sehingga kita akan memiliki kasih karunia dalam bagi. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang dendam sama saudaranya, yang benci sama saudaranya, yang kesal sama, yuk sekarang mari datang jumpai, ampuni dia, katakan aku mengampunimu. Doakan saudaramu, doakan keberhasilan bagi dia, doakan kemenangan bagi dia, karena Tuhan Yesus mengajari kita, hiduplah untuk mengampuni, hiduplah untuk mengasihi. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya Gauman Simarmata. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati, subscribe channel ini dan bagikan kemanapun, karena kita harus memberitakan Injil kemanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Doing mine.